Kita masuk ke bab 23, yaitu konsep master slave DNS server, konfigurasi master DNS server, dan lain-lain. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep master slave DNS server. Sebelumnya kita sudah mengkonfigurasikan Debian server, yang mana Debian server ini digunakan sebagai local DNS server. Di sini dia sifatnya master maupun sifatnya sebagai DNS server. Yang aktif sebelumnya kita telah mengkonfigurasi, yang mana kita mendefinisikan master pada Debian server. Di sini ada dua sifat, yaitu yang pertama ada master, yang kedua ada slave. Jadi pada bab ini kita akan membuat server slave, dan ketika master ini mati maka akan ada yang menggantikan, yaitu slave. Di sini kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu konfigurasi master DNS server. Di sini saya masuk ke server Debian-nya. Kemudian saya ketikkan nano name.conf.local. Kemudian kita akan scroll ke bawah. Lalu kita bisa ketikkan allow strip transfer kurung karwal. Lalu kita memasukkan IP, itu 10.10.10.3, lalu titik koma, lalu kurung tutup karwal. Kemudian kita scroll ke bawah lagi, lalu tab. Kita ketikkan sama ya, kita ketikkan allow transfer kurung karwal, lalu memasukkan IP 10.10.10.3, titik koma, spasi, kurung tutup karwal, titik koma. Lalu kita save. Lalu kita bisa ketikkan name strip checkconf, lalu enter. Nah, di sini tidak ada masalah apapun. Kemudian saya bisa ketikkan lagi name db.esa.com. Dan kita bisa ketikkan nano db.esa. Lalu kita bisa scroll ke bawah. Di sini saya akan menggantikan nomor serinya, yaitu menjadi 6. Lalu saya scroll ke bawah. Di sini kita bisa enter. Lalu saya menambahkan add, lalu tab in, tab lagi, yaitu ns, lalu tab, lalu bisa ketikkan ns2.esa.com. Lalu kita ke bawah, enter. Lalu kita bisa ketikkan ns2, tab in, tab a, tab lagi, lalu kita memasukkan IP-nya, yaitu 10.10.10.3. Kemudian saya bisa ketikkan nano db.10. Lalu kita juga akan menggantikan nomor serialnya. Kita bisa scroll ke bawah. Kita gantikan menjadi 6. Lalu kita scroll ke bawah. Saya bisa ketikkan 3, tab in, tab lagi, lalu
ptr tag ns2.esa.com. Lalu kita bisa save, lalu kita bisa ketikkan name, check zone spasi 10.10.10.in strip addr dot arpa spasi db.10. Nah, di sini serialnya sudah menjadi 6 ya. Lalu saya akan merestart dengan perintah systemctl restart min 9. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu konfigurasi slash DNS server. Di sini saya ketikkan cd slash etc slash bin, kemudian kita ls. Nah, di sini terdapat db127 dan db255. Lalu kita bisa ketikkan name .conf.local. Nah, di sini kita bisa scroll ke bawah, kemudian kita bisa ketikkan zone ketik 2 esa.com titik 2 kurung karawal, lalu kita bisa enter, tutup karawal, titik koma, lalu kita bisa ke atas, tab, type master. Kita bisa ketikkan tipe slash, titik koma, lalu enter, tab, kita bisa ketikkan file, titik 2, db.esa.com, db.esa.2, lalu enter, tab, lalu bisa ketikkan master spasi kurung buka karawal spasi 10.10.10 titik 2 titik koma kurung tutup karawal. Saya bisa ketikkan zone titik 2 10.10.10 titik in strip addr dot arpa, kemudian kurung buka karawal kurung tutup karawal, lalu ke atas, lalu kita bisa tag, kita bisa ketikkan tipe slash titik koma, enter, tab, file, ketik, lalu db.10 ketik titik koma, kemudian enter, tab, master buka karawal, lalu memasukkan IP 10.10.10 titik 2 titik koma kurung tutup titik koma, kemudian bisa save. Lalu kita ketikkan name checkpoint, dan di sini tidak ada masalah ya. Lalu kita bisa cat slash etc slash bin 9 bin slash
.conf.local. Nah, di sini sudah tersimpan ya yang tadi kita telah buat. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pengujian master slave DNS server. Kita masuk ke Ubuntu kliennya. Kemudian di sini saya ketikkan nano/etc/resolve.conf. Lalu di sini saya scroll ke bawah. Kemudian di sini saya menambahkan name server, yaitu 10.10.10.3. Kita bisa save saja. Kemudian di sini saya adik esa.com. Nah, di sini sudah terjawab ya, teman-teman. Kemudian kita akan merestart server Debian-nya. Kemudian saya akan mencoba dikesa.com. Nah, di sini IP yang tadi saya buat telah tergantikan. Ini saya akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu konfigurasi permanen server pada Ubuntu client. Di sini saya bisa ketikkan nano/etc/resolve.conf. Kemudian di sini saya akan scroll ke bawah. Kemudian saya klik yang ini, lalu setting. Di sini saya akan off-kan, lalu saya on-kan kembali. Kemudian kita masuk ke terminal lagi. Lalu kita bisa ketikkan yang tadi.